Bacaan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sebelum itu Ibu mau periksa kehadiran. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Jadi tidak ada yang sakit, izin apa? Oke, jadi hadir semua ya? Iya, Bu. Oke. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kabarnya menyenangkan? Menyenangkan. Sebelum kita masuk di materi, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Ada yang ingat apa? Syu'abul Iman. Siapa yang bisa? Apa itu Syu'abul Iman? Oke, bilang. Cabang-cabang iman. Oke, cabang-cabang iman. Ibu mau lagi tanya, ada berapa cabang-cabang iman? 77 cabang. Oke, aplaus dulu untuk kawannya. Nah, manfaatnya kita untuk mempelajari materi kita pada hari ini tidak jauh berbeda dengan materi kita pada hari ini dengan minggu lalu. Ya, jadi manfaat kita mempelajari materi ini adalah supaya kalian tahu atau paham betul mengenai cabang-cabang iman. Ya, paham ya? Paham. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita yang kita ingin capai, yang dimana itu peserta didik mampu menemukan informasi terkait Syu'abul Iman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalian sudah paham apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menemukan informasi terkait tentang Syu'abul Iman. Oke, lanjut. Sebelum masuk di materi, Ibu akan membagi kelompok. Ya, tugas kita adalah kelompok, tapi berbeda dengan tugas minggu lalu. Minggu lalu tugas kalian adalah memecahkan sebuah masalah. Tugas hari ini adalah kalian itu mengerjakan yang namanya sebuah proyek. Ya, paham ya? Paham. Karena di situ kalian akan menemukan menggali informasi terkait tentang Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau bertanya sebelum kita masuk di pembelajaran kita yang ini, bagaimana tanggapan kamu jika ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak bisa menjaga lisannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Saya tahu. Oke, coba ini. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu akan binasa di akhirat dan wajahnya akan tersungkur di neraka. Oke, jadi itu tanggapan ini tentang mengapa ketika orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak menjaga lisannya, yaitu bukannya akan Tersungkur di neraka dan binasa di akhirat. Ya, aplaus dulu. Oke, kita masuk di pembelajaran kita, yaitu Ibu akan membagi kelompok sebanyak 4 kelompok. Ya, jadi kelompok pertama ini, kelompok kedua, 3 dan 4. Ya, bisa? Bisa. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video. Bisa? Bisa. Oke, kalian tolong diamati videonya, tolong disimak baik-baik videonya, karena setelah ini Ibu akan bertanya kepada kalian. Oke? Ini video berkaitan dengan pembelajaran kita. Bisa dilihat videonya? Bisa. Oke, silakan kalian menyimak baik-baik karena Ibu akan bertanya kepada kalian. Tiket masuk surga. Hai anak-anak semua, kalian pilih apa? Pilih surga atau pilih neraka? Surga. Anak baik pastinya pilih surga dong. Menurutmu, apa sih tiket menuju surga itu? Jawabnya adalah Oke, kalian sudah mengamati video di atas? Sudah. Oke, bagaimana perasaannya? Saya
tentang video yang Ibu tayangkan. Ada yang bisa menanggapi? Oke, Naya, berdiri. Silakan berdiri, Naya. Dari yang sudah tadi yang bisa saya tangkap adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, dan yang paling penting itu kita harus patuh dan mendengarkannya walaupun pokoknya harus patuh itu. Oke, aplaus dulu dari Naya. Ibu sudah bagi kelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang, ya. Jadi silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. 4 kelompok ya, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bergerak. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, di dalam LKPD ini berisi tentang tugas dan langkah kerja kalian. Nah, tugas kalian apa? Tugas kelompok kalian adalah membuat sebuah bulletin board atau papan madi. Pernah lihat tidak? Pernah? Pernah. Jadi kalian akan mengerjakan sebuah papan madi atau bulletin board terkait dengan syu'abul iman. Nah, di dalam syu'abul iman seperti Ibu sudah jelaskan ada 77. Tetapi Ibu tidak akan menyuruh kalian mengerjakan sebanyak 77 cabang iman. Ibu akan menentukan 4 cabang iman. Ya, 4 tema dari cabang iman. Nah, di dalam kelompok 1 temanya tentang cabang iman tentang mencari atau menuntut ilmu. Ya, kelompok 2 tentang mengharamkan kemaluan dari hal yang terlarang dan berusaha menjaga kehormatan diri. Nah, kelompok 3 temanya berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, kelompok 4 menjaga tali persaudaraan atau silaturahmi. Ya, paham semua temanya? Paham. 4 itu adalah cabang-cabang iman. Ya, jadi Ibu hanya ambil 4 bagian saja. Tugas kalian adalah mencari informasi terkait materi kalian masing-masing. Ya, paham? Paham. Nah, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sudah dapat LKPD? Sudah. Oke, sudah paham cara pengerjaannya? Sudah. Oke, jadi di sini Ibu akan membagikan alat dan bahan untuk pengerjaan proyek kita pada hari ini. Yang dimana kalian akan membuat sebuah papan madi. Papan madi. Nah, pernah lihat madi. Jadi tugas kalian ya itu. Oke, kelompok 1 silakan naik ambil alat dan bahannya. Untuk kalian mengerjakan, Ibu akan memberikan kesepakatan waktu dalam mengerjakan diskusi. Ya? Jadi waktu kalian mengerjakan proyek kalian pada hari ini sekitar 15 menit. Bisa? Bisa. Oke, bisa ya? Oke, jadi silakan dikerjakan secara kelompok, tidak usah ribut. Kalian silakan cari informasi di buku paket, di gadgetnya kalian manfaatkan gadgetnya. Oke, paham semua temanya, materinya? Oke, selamat bekerja. Silakan dibuat secara kreativitas kalian masing-masing. Oke, selamat bekerja. Ibu akan berikan waktu sebanyak 15 menit.
proyek, tidak sampai situ saja. Kalian akan mempresentasikan di atas. Ya, kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian atau hasil karya diskusinya. Kemudian kelompok lain menanggapi dari kelompok yang lain. Oke, paham? Oke. Sebelum lanjut di kegiatan kita selanjutnya, supaya otak kalian lebih refresh, pikiran lebih tenang, konsentrasi belajar kalian juga lebih fokus, kita akan ice breaking. Ya? Bisa? Bisa. Bisa berdiri semua? Bisa. Oke, silakan berdiri. Jadi ice breaking kita adalah senam berdiri. Oke, silakan berdiri. Oke? Oke, lanjut lagi. Setelah kalian menerima ice breaking, itu berarti kalian sudah fokus dalam menerima pelajaran. Berarti kalian sudah semangat? Oke, semangat? Kalian masih semangat ya? Oke, lanjut di kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi tiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyek yang dia kerjakan dengan teman kelompok. Oke, kelompok 1 siap? Siap. Oke, kelompok 1 silakan naik untuk paparkan hasil karyanya. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil proyek kami, yaitu materi tentang mencari ilmu atau menuntut ilmu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Inaya, dan sebelah kanan saya Putri Alia. Saya Siti Nuraini. Saya Nora Sarasyatul. Saya Adela Putri. Saya Jen Haya Iminanti. Saya Mas Iskandar. Baik, itulah tadi dari kelompok kami yang berjumlah 7 orang. Tidak perlu lama-lama, kita masuk saja di materinya, yaitu materi tentang mencari ilmu atau menuntut ilmu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Menuntut ilmu merupakan salah satu cabang iman dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk terus menuntut ilmu karena ilmu dan agama saling melengkapi. Bentuknya beberapa utama menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu merupakan kunci dan pusat segala kebaikan. Menuntut ilmu merupakan sarana untuk menaikkan apa yang Allah wajibkan. Menuntut ilmu merupakan kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan akan makanan dan minuman. Menuntut ilmu akan mendapatkan pahala meskipun telah meninggal dunia. Menuntut ilmu akan membuat keimanan seseorang tidak kurang. Mempelajari ilmu adalah wajib setiap saat dan keadaan sebagai dari para ulama. Berpendapat bahwa ilmu ada 4 macam: ilmu untuk membetulkan amalan agama, ilmu kedokteran untuk menyehatkan badan, ilmu falak untuk menentukan waktu salat, ilmu nahwu untuk membetulkan bacaan. Selanjutnya adalah ilmu dapat dihasilkan dengan 2 cara, yaitu usaha ilmu yang dapat diperoleh dengan jalan belajar dan membaca secara terus-menerus. Yang kedua adalah mendengarkan, yaitu belajar dari para ulama dengan mendengarkan permasalahan agama dan dunia. Hal ini tidak dapat berhasil kecuali dengan mencintai para ulama, bergaul dengan mereka, menghadiri majelis-majelis taklim mereka dan meminta penjelasan dari mereka.
Orang yang menuntut ilmu wajib berniat dalam usaha menghasilkan ilmu tersebut, yaitu 1. Mencari keridhaan Allah, 2. Mencari kebahagiaan akhirat, yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan dirinya dan semua orang yang bodoh, yang keempat adalah menghidupkan agama, yang kelima mengabdikan agama dengan ilmu, dan yang keenam adalah mensyukuri kenikmatan akal dan kesehatan badan. Ia tak boleh berniat agar manusia menghadap kepadanya, mencari kesenangan dunia dan kemuliaan di depan pejabat. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sebelum saya akhiri, mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian yang bisa saya koreksi dari hasil proyek kami. Saya. Oke. Kan? Perkenalkan, saya Nur dari kelompok 3 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Mungkin baiknya kelompok 1 menambahkan hadis atau ayat terkait dengan materi menuntut ilmu. Terima kasih atas saran yang telah diberikan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah memahami makna tentang Syu'abul Iman? Sudah. Paham? Paham. Oke, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, tidak ada yang sulit? Tidak. Oke, sebelum ditutup, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya. Siapa? Saya. Oke, satu orang saja. Naya, coba simpulkan materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kali ini yaitu terima kasih atas ibu yang telah mengajari kami. Saya bisa paham dari pembelajaran hari ini mengenai berbakti kepada orang tua. Saya lebih paham dan lebih mendalami apa itu tiket masuk surga, tentunya tadi berbakti kepada kedua orang tua. Dan saya bisa memahami apa itu syu'abul iman yang saya sudah tadi presentasikan mengenai materi tentang mencari ilmu atau menuntut ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Close dulu. Semoga setelah pembelajaran kita pada hari ini, kalian lebih memahami tentang Syu'abul Iman. Jadi, minggu depan kita masuk ke materi tentang bagaimana membiasakan menghindari perilaku akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Silakan ketua kelas pimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa